Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Andeni. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi legal compliance dalam pengelolaan izin tenaga medis, kajian administrasi dan hukum. Baik, di sini ada materi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu studi kasus, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga analisis dampak dan penyebab, yang keempat rencana mitigasi dan pencegahan, yang kelima rancangan sistem berbasis digital, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya adalah di sebuah rumah sakit ditemukan beberapa tenaga medis memiliki izin praktik SIP atau SER yang sudah kadaluarsa karena tidak ada sistem pengawasan dan pengingat masa berlaku izin. Kasus ini melibatkan bagian hukum, administrasi, HRD, dan tenaga medis. Akibatnya, rumah sakit berpotensi melanggar aturan hukum, mendapat sanksi dari Dinas Kesehatan, serta mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya di sini ada identifikasi risiko. Yang pertama dari kasus tersebut terdapat identifikasi risiko. Yang pertama adalah tenaga medis memberikan pelayanan tanpa izin praktik yang berlaku. Risiko ini terjadi ketika tenaga medis bekerja tanpa SIP atau STR aktif yang melanggar UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang termasuk ke dalam jenis kategori perizinan. Yang kedua, yaitu ada ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Pelanggaran perizinan menurunkan mutu dan akreditasi karena tidak patuh pada regulasi legal compliance yang termasuk ke dalam jenis kategori audit. Yang ketiga adalah sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan. Ketidakpatuhan legal compliance, tenaga medis berisiko menyebabkan teguran, denda, atau pencabutan izin rumah sakit yang termasuk ke dalam jenis kategori hukum. Selanjutnya, yang keempat adalah ketidakteraturan dokumentasi izin tenaga medis. Data izin yang tidak terpusat menyulitkan pemantauan dan pembaruan izin yang termasuk ke dalam jenis kategori dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir adalah risiko terhadap keselamatan pasien atau K3RS. Tenaga medis tanpa izin aktif berisiko membahayakan pasien dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit yang termasuk ke dalam jenis kategori K3. Selanjutnya, dari kasus tersebut di sini ada analisis dampak dan penyebab. Yang pertama, yaitu jenis risiko tenaga medis memberikan pelayanan tanpa izin praktik yang berlaku. Dampaknya yang pertama ada dari risiko hukum, finansial, dan reputasi. Yang pertama itu ada risiko hukumnya adalah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Finansialnya kerugian finansial bagi rumah sakit. Reputasinya adalah menurunkan citra bagi rumah sakit. Yang kedua, ada ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Dampak hukumnya yaitu menurunkan status akreditasi rumah sakit. Finansialnya menimbulkan biaya perbaikan, dan dampak reputasinya adalah menurunkan citra mutu layanan rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan. Dampak hukumnya yaitu dapat dikenai teguran, denda, dan pencabutan izin operasional. Dampak finansialnya yaitu potensi kehilangan pendapatan. Dampak reputasinya yaitu menurunkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Selanjutnya yaitu yang keempat ada ketidakteraturan dokumentasi izin tenaga medis. Dampaknya yaitu ada dampaknya dari hukum yaitu sulit membuktikan legalitas tenaga medis saat audit atau inspeksi. Dampak dari finansialnya adalah menimbulkan pemborosan waktu dan biaya. Dampak reputasinya adalah menurunkan citra profesional rumah sakit. Selanjutnya yang terakhir adalah risiko terhadap keselamatan pasien atau K3RS. Dampak hukumnya yaitu RS dapat dituntut atas kelalaian tenaga medis tidak berizin.
Dampak finansialnya adalah biaya kompensasi atau ganti rugi kepada pasien. Dampak reputasinya adalah menurunkan kepercayaan pasien terhadap K3 rumah sakit. Selanjutnya, di sini ada analisis penyebab yang digambarkan ke dalam materi fishbone. Yang pertama yaitu dari segi manusia. Yang pertama ada rendahnya kesadaran pembaruan izin. Yang kedua pengawasan atasan kurang optimal. Yang ketiga tidak ada motivasi atau sanksi kepatuhan. Yang kedua yaitu ada dari segi money. Yang pertama adalah anggaran 3 TI terbatas untuk pengembangan sistem izin. Yang kedua, tidak ada dana khusus untuk pelatihan legal compliance. Yang ketiga, yaitu ada biaya terbatas untuk lisensi dan integrasi sistem. Yang ketiga, yaitu ada dari segi metode. Yang pertama, tidak ada SOP pemantauan izin. Yang kedua, ada audit belum mencakup legal compliance. Yang ketiga, tidak ada sistem remedial yang terjadwal. Selanjutnya, dari segi matching, yang pertama adalah SIM RS belum terhubung ke data izin. Yang kedua, data izin masih berbentuk manual. Yang ketiga, sistem TI belum mendukung pelaporan real time. Selanjutnya yaitu ada dari segi materialnya. Penyebab yang pertama adalah dokumen izin tidak terpusat. Yang kedua, tidak ada backup data digital. Yang ketiga, data izin tidak diperbarui secara berkala. Dan yang terakhir itu ada dari segi lingkungan atau environment. Penyebab yang pertama adalah belum menekankan pentingnya legal compliance dan K3RS. Yang kedua yaitu kurang sosialisasi risiko hukum terhadap medis. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja belum mendukung digitalisasi. Selanjutnya, dari kasus tersebut di sini ada rencana mitigasi dan pencegahan berdasarkan standar Permenkes dan KARS. Yang pertama yaitu ada jenis risiko pelayanan tanpa izin dan tanpa izin praktik SIP atau STR yang kadaluarsa. Rencana mitigasi dan pencegahannya yaitu yang pertama ada sistem pengingat izin terintegrasi. Yang kedua, verifikasi sebelum bertugas. Yang ketiga, pembaruan SIP atau STR 3 bulan sebelum kadaluarsa. Dan menjawabnya adalah HRD, bagian hukum dan pelayanan medis. Yang kedua, yaitu ada ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Mitigasi dan pencegahannya adalah yang pertama SOP kepatuhan izin sesuai KAS. Yang kedua yaitu audit internal rutin. Yang ketiga adalah pelatihan regulasi perizinan. Penanggung jawabnya adalah komite mutu akreditasi dan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan. Rencana mitigasi dan pencegahannya adalah yang pertama adalah pembentukan tim kepatuhan. Yang kedua rencana tindak korektif. Yang ketiga pelaporan izin ke Dinas Kesehatan. Penanggung jawab yang berwenang adalah bagian hukum, direktur rumah sakit dan legal compliance. Yang keempat yaitu ada ketidakteraturan dokumentasi izin tenaga medis. Mitigasi dan pencegahan gaya pertama ada database izin digital terpusat. Yang kedua PIC per departemen. Yang ketiga adalah backup data secara rutin. Penanggung jawabnya adalah administrasi sumber daya manusia, tim IT dan bagian mutu. Selanjutnya yang kelima adalah risiko terhadap keselamatan pasien K3RS. Mitigasi dan pencegahannya yang pertama ada integrasi K3RS dengan pengawasan izin. Yang kedua, larangan praktik tanpa izin. Yang ketiga adalah sosialisasi etika hukum. Penanggung jawabnya yang berwenang adalah Komite K3RS, bagian hukum dan pelayanan medis. Selanjutnya di sini ada rancangan sistem pencegahan berbasis digital. Yang pertama yaitu bisa menggunakan illegal compliance dashboard, yaitu menampilkan status legalitas tenaga medis SIP, STR yang masa berlaku secara real time melalui integrasi SIM RS, cloud dan API Dinas Kesehatan. Yang kedua yaitu e-dokumen control system atau yang disebut dengan DMS, yaitu mengelola dokumen izin secara digital dengan keamanan enkripsi, penyimpanan cloud dan backup otomatis. Yang ketiga yaitu ada sistem remedial otomatis yang mengirimkan notifikasi ke tenaga medis dan HRD sebelum izin kadaluarsa melalui email atau WhatsApp untuk mencegah keterlambatan perpanjangan. Yang keempat yaitu ada e-audit dan akreditasi tracker, yaitu memantau kepatuhan terhadap standar KARS dan regulasi perizinan guna mendukung proses audit dan akreditasi rumah sakit. Selanjutnya yaitu yang kelima ada K3RS Compliance Integration,
yaitu menghubungkan data izin dengan sistem K3RS dan akses RFID atau fingerprint agar hanya tenaga berizin aktif yang dapat bertugas. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Dari materi tersebut terdapat kesimpulan yaitu implementasi legal compliance dalam pengelolaan izin tenaga medis sangat penting untuk menjaga integrasi, mutu pelayanan, serta kepatuhan hukum rumah sakit. Kasus izin praktik SIP atau STR yang kadaluarsa menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan dokumentasi sehingga menimbulkan risiko hukum, administratif, dan keselamatan pasien. Melalui penerapan sistem digital seperti Legal Compliance Dashboard, DMS, dan remedial otomatis, rumah sakit dapat meningkatkan efektivitas pemantauan, memperkuat tata kelola administrasi, serta memastikan setiap tenaga medis selalu memiliki izin praktik yang sah dan berlaku. Dengan demikian, integrasi antara aspek administratif, hukum, dan teknologi informasi menjadi kunci untuk menciptakan rumah sakit yang patuh regulasi, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.